Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Sanjaya dari kelas F117. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tugas investasi pilihan saya. Ide di sini adalah berupa pertanyaan mendalam mengenai bagaimana saya akan berinvestasi. Kalau saya mempunyai tabungan sebesar 500 juta, di mana saya akan menginvestasikannya saham, deposito, properti, atau emas. Pertimbangan juga faktor risikonya. Bagaimana kalian akan mengatasi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Pertanyaan tersebut, analisis saya itu memilih 3 cabang investasi. Yang pertama adalah emas, yang kedua valuta asing, dan yang ketiga deposito. Berikut keuntungan dan kerugian dari masing-masing cabang investasi. Saya bacakan keuntungan terlebih dahulu. Emas, lindung nilai investasi yang cenderung naik. Jadi nilai emas akan cenderung selalu naik setiap tahun dan memperbesar kesempatan saya dalam balik modal dan mendapat keuntungan. Gampang dicairkan atau dijual. Selanjutnya tahan lama. Tahan lama di sini bermaksud emas fisik yang cenderung kuat. Jadi dapat saya simpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Banyak variasi model yang sesuai, mau yang besar, kecil, maupun seperti apapun tergantung dengan modal yang akan saya punya. Kemudahan dalam pembelian. Karena emas cenderung cukup terkenal dan mudah, banyak orang yang menjual emas dan membuat kita sebagai pembeli itu cukup gampang untuk membeli emas. Selanjutnya adalah keuntungan dari investasi valuta asing. Konversi yang mudah dan berguna juga sebagai modal tambahan pergi ke luar negeri. Diversifikasi kekayaan, peluang profit tinggi, akses 24 jam sehari, dan pasar tersentralisasi. Yang selanjutnya adalah keuntungan dari investasi deposito. Bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan, investasi rendah risiko, tidak terlibat secara langsung, dan bunga yang stabil. Tapi dari beberapa investasi tersebut, saya cenderung memilih emas sebagai main point utama dari investasi saya. Kalau bisa dilihat, investasi yang saya pilih ini termasuk ke dalam investasi low risk dan cukup jangka panjang. Karena saya merasa investasi jangka panjang lebih memudahkan saya dan tidak merepotkan saya, serta lebih menguntungkan menurut saya. Tapi dibanding keuntungan-keuntungan yang didapat tadi, ada juga berbagai risiko yang mungkin akan saya dapatkan. Risiko dari investasi emas. Fluktuasi harga atau perubahan harga bukan merupakan investasi jangka pendek. Capital loss membutuhkan tempat penyimpanan yang aman, seperti brankas dan penjualan barang palsu yang banyak. Dari risiko tersebut, saya sudah memikirkan kenapa saya tetap memilih emas. Karena saya sudah memiliki privilege brankas khusus yang ada di rumah saya. Jadi lebih memudahkan saja dan tidak perlu tambahan modal dalam investasi ini. Fluktuasi yang tidak stabil, tidak dapat dikendalikan, kebijakan negara makro, varian suku bunga, dan perbedaan inflasi. Memang pilihan valuta asing adalah pilihan yang mungkin sulit untuk diprediksi dan susah untuk memanagenya. Makanya saya sendiri memilih valuta asing tidak sebesar investasi yang lainnya.
karena berbagai faktor yang susah untuk saya manage sendiri, seperti keadaan di luar negeri atau kurs uang yang naik turun. Itu sulit, tapi banyak manfaat yang ada di dalam investasi ini, seperti sebagai modal untuk pembelian barang ataupun nantinya kegiatan di luar negeri yang akan menguntungkan, dan berbagai hal yang akan bermanfaat jika nanti di kemudian hari digunakan di luar negeri. Selanjutnya adalah resiko dari investasi deposito. Suku bunga tergantung pada bank, inflasi, pajak penghasilan 20%, investasi jangka panjang, risiko kegagalan bank, likuiditas rendah. Jika dicairkan sebelum jatuh tempo, maka dikenai biaya. Deposito menurut saya adalah investasi yang cukup aman bagi saya, karena tabungannya atau uang yang ada itu akan aman secara jangka panjang. Saya juga bukan orang yang terlalu boros dalam pemakaian uang. Valuta asing sebagai juga modal kita dalam segala aktivitas di luar negeri, yaitu membeli properti atau membeli investasi lainnya di luar negeri nantinya. Resiko yang terakhir adalah deposito. Suku bunga yang tergantung pada bank, inflasi, pajak penghasilan 20%, investasi jangka panjang. Resiko detailnya beginilah uang-uang yang akan saya letakkan dalam investasi-investasi yang ada. Emas saya akan letakkan 380 juta, valuta asing akan saya letakkan 50 juta, deposito akan saya letakkan 70 juta. Dan waktu depositonya bergantung pada kondisi nantinya. Demikian presentasi atau penjelasan mengenai investasi pilihan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat pelajaran dari pilihan yang saya investasikan.